Oke bro, kita lanjutkan dengan satu pertanyaan lagi. Berikut ini pertanyaannya. Bro, George Gurdjieff yang berkata bahwa identifikasi adalah satu-satunya dosa. Tetapi, mengapa dalam banyak teknik meditasi, justru digunakan proses identifikasi? Misalnya, jadilah satu dengan kekasihmu, jadilah satu dengan bunga mawar, atau jadilah satu dengan sang master. Dan, lebih dari itu, empati sering dianggap sebagai kualitas spiritual dan meditatif. Karena itu, ucapan Gurdjieff ini tampaknya hanya sebagian benar, dan berguna hanya untuk teknik tertentu. Jadi bro, ucapan itu bukan sebagian benar, tetapi sepenuhnya benar. Hanya saja, dirimu perlu memahami lebih dalam. Identifikasi itu terjadi secara tidak sadar. Tetapi, ketika digunakan dalam teknik meditasi, identifikasi itu dilakukan secara sadar. Misalnya, namamu adalah Ram. Seseorang menghina Ram, dan seketika dirimu merasa terhina. Itu terjadi karena dirimu mengidentifikasi dirimu dengan nama Ram. Tetapi, ini tidak terjadi secara sadar. Pikiranmu tidak bekerja begini, aku dipanggil Ram. Tentu saja aku bukan Ram, ini hanya nama. Setiap orang lahir tanpa nama, dan nama hanyalah pemberian yang sifatnya sewenang-wenang. Jadi orang ini sebenarnya hanya menghina sebuah nama, apakah aku harus marah atau tidak? Tidak ada seorang pun yang akan berpikir seperti itu. Jika dirimu memikirkannya begitu, dirimu tidak akan marah sama sekali. Tetapi kenyataannya, begitu seseorang menghina Ram, dirimu pun tersinggung. Padahal itu hanya sebuah nama. Itulah identifikasi yang tidak sadar. Namun, ketika dirimu mencoba mengidentifikasi dirimu dengan setangkai mawar, itu adalah usaha yang sadar. Dirimu sedang mencoba untuk lupa pada dirimu, mencoba menjadi satu dengan mawar itu, dan sepanjang prosesnya dirimu sepenuhnya sadar. Dirimu melakukannya dengan kewaspadaan. Bahkan, identifikasi pun bila dilakukan secara sadar, akan menjadi meditasi. Sebaliknya, bila sebuah teknik meditasi dirimu lakukan secara tidak sadar, itu bukan meditasi. Ingatlah ini baik-baik. Dirimu mungkin berdoa setiap pagi atau malam. Tetapi bila doa itu hanya rutinitas, dirimu hanya mengulang kata-kata tanpa sadar, seperti burung beo, maka itu bukan meditasi. Tetapi bahkan mandi, jika dilakukan dengan penuh kesadaran, bisa menjadi meditasi. Jadi, apapun yang dilakukan dengan sadar, dengan penuh kewaspadaan, akan berubah menjadi meditasi. Bahkan membunuh seseorang pun, bila dilakukan sepenuhnya dengan kesadaran, akan menjadi tindakan meditatif. Itulah yang dikatakan Krishna kepada Arjuna. Jangan takut. Bunuhlah dengan penuh kesadaran. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh terbunuh. Sang diri yang terdalam adalah abadi, tak dapat mati. Arjuna bisa saja membunuh musuhnya dengan marah, dengan amarah yang buta, tanpa sadar. Itu mudah. Tetapi Krishna berkata, jadilah sepenuhnya waspada, biarkan dirimu menjadi instrumen tangan ilahi. Hancurkan bentuk, karena yang berada di balik bentuk itu abadi. Jika Arjuna bisa seterang itu dalam kesadarannya, maka tidak ada kekerasan, tidak ada dosa, tidak ada yang sungguh-sungguh terbunuh. Ada sebuah kisah tentang Nagarjuna.
Ia adalah seorang guru agung, sejajar dengan Buddha, Mahavirat, dan Krishna. Seorang jenius yang tajam sekali pikirannya. Suatu ketika ia melewati sebuah kota kerajaan. Ia selalu hidup telanjang, tanpa pakaian. Sang ratu kerajaan itu adalah pengikut setia Nagarjuna. Saat ia datang ke istana untuk meminta makanan, ia membawa sebuah mangkuk kayu. Sang ratu berkata, "Berikan mangkuk ini padaku sebagai kenang-kenangan. Aku akan memberimu mangkuk lain sebagai gantinya." Nagarjuna setuju. Ratu memberinya mangkuk emas yang dihiasi batu-batu berharga. Sangat mahal nilainya. Tetapi Nagarjuna menerimanya begitu saja. Tidak menolak. Ratu sebenarnya merasa aneh. Ia berpikir, mengapa seorang suci agung menerima benda semahal ini? Seharusnya ia menolak. Tetapi Nagarjuna hanya tersenyum dan pergi. Seorang pencuri melihat hal itu. Ia berpikir, orang telanjang ini tidak akan bisa menjaga mangkuk semahal itu. Cepat atau lambat, pasti bisa aku ambil. Maka ia mengikuti Nagarjuna sampai ke biara tua di pinggir kota, tempat Nagarjuna menginap. Saat masuk, Nagarjuna mendengar langkah-langkah pencuri itu. Ia tahu pencuri itu menginginkan mangkuk emas. Jadi, ia melemparkannya keluar dari pintu. Pencuri itu kaget. Ia bertanya, "Tuan, bolehkah aku masuk? Aku ingin bertanya sesuatu." Nagarjuna berkata, "Aku melemparkan mangkuk itu agar dirimu bisa masuk. Jika tidak, kita tidak akan bertemu. Masuklah." Pencuri itu masuk dan berkata, "Aku seorang pencuri. Tetapi melihatmu, kadang aku juga ingin tahu bagaimana caranya mencapai keadaan batin seperti dirimu." Namun semua guru selalu berkata, "Tinggalkan dulu pekerjaanmu sebagai pencuri, baru mulai bermeditasi. Itu mustahil bagiku. Ajarkan aku sesuatu yang mungkin." Nagarjuna menjawab, "Siapapun yang berkata dirimu harus berhenti mencuri dulu, ia tidak tahu apa itu meditasi. Mencuri atau tidak mencuri tidak ada hubungannya dengan meditasi. Aku akan memberimu satu teknik. Lakukan apapun yang dirimu lakukan, tetapi lakukan dengan penuh kesadaran. Saat dirimu mencuri, saat dirimu membuka kunci, saat dirimu mengambil sesuatu, lakukanlah dengan penuh kesadaran." Pencuri itu setuju. Tetapi 3 hari kemudian ia kembali. Ia berkata, "Tuan, dirimu menipuku. Jika aku sepenuhnya sadar, aku tidak bisa mencuri. 3 malam terakhir aku masuk istana, membuka harta karun, tetapi ketika aku sadar sepenuhnya, aku berubah seperti patung Buddha. Tanganku tak bisa bergerak. Semua harta tampak tak berarti. Apa yang harus aku lakukan?" Nagarjuna berkata, "Sekarang pilihlah. Jika ingin terus mencuri, lupakan meditasi. Jika ingin meditasi, tinggalkan mencuri. Pilih salah satu." Pencuri itu berkata, "Dalam 3 hari ini aku merasa hidup. Saat kembali tanpa membawa apa-apa, untuk pertama kalinya aku merasa merdeka, bukan pencuri. Kebahagiaan ini tidak bisa kutinggalkan. Inisiasikan aku. Aku ingin menjadi muridmu." Demikianlah, apapun objeknya,
bila dilakukan dengan kesadaran, ia menjadi meditasi. Tetapi bila dilakukan tanpa sadar, itu adalah dosa. Kita semua terikat oleh identifikasi, ini milikku, itu milikku, ini negaraku, ini benderaku. Jika bendera itu diinjak orang, dirimu marah. Padahal itu hanya sehelai kain. Namun karena identifikasi yang tidak sadar, dirimu bisa membunuh atau terbunuh demi sepotong kain. Jadi ingatlah selalu bro, identifikasi yang tidak sadar adalah dosa. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, sampai kita berdosa lagi. Terima dosa enggak bro?